Baik, Pak, selamat sore. Gimana Pak kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Ya baik. Boleh perkenalan diri dulu Pak, Ya. sebelum sesi langsung dimulai? Perkenalkan, nama saya Pak Haris Abdul Amin, alamat dari Cikalang Pesantren Kota Tasikmalaya. Cukup. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan. Saya dari Tasikmalaya, kuliah di Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Saya juga mengambil jurusan bimbingan konseling. Ya. Baik, sebelum sesi konseling dimulai, apakah Bapak bisa dipanggil nama atau Bapak atau Mas atau apa gitu? Saya sering dipanggil Pak Haris ya. Oke. Cuman nama masa kecil saya sering dipanggil AA. Sebab saya punya teman namanya Kahir. Jadi di kampung saya atau di daerah saya sering dipanggil AA, Ade. Cuman dikarenakan saya kakalnya, saya sering dipanggil AA. Iya. Baik. Jadi di sini juga Pak Fahri bisa dipanggil A ya. Ya. Oke, baik. Baik, sebelum masuk ke sesi konseling, mungkin saya ingin bertanya dulu ya, Pak Fahri, bagaimana perjalanan dari rumah atau mana menuju ke sini gitu? Atau Kang Fahri membawa kendaraan sendiri gitu? Saya berangkat di Kendai teman, di bonceng sama teman kesini Oh, pakai motor. oke, jadi bukan dari rumah ya, dari sini. Dan sebelumnya juga sudah mengisi Taking Prom kan? Sudah. Oke, baik. Pak Fahri sebelumnya pernah mengikuti konseling? Belum. Oh, jadi baru pertama kali ini ya mengikuti sesi konseling. Oke, baik. Mungkin saya juga akan menjelaskan apa sih itu konseling. Jadi konseling itu adalah seorang konselor yang mana memberikan layanan atau arahan untuk membereskan atau memberikan arahan tentang permasalahan klien. Mungkin kurang jelasnya seperti itu, kami. Ya. Oke, sebelum masuk ke sesi konseling, mungkin ada pertanyaan dulu? Belum ada. Oke, baik. Nah, jadi sebelum konseling ini dimulai, nah mungkin ada peraturan atau asas-asas tentang konseling yang mana di sini ada tentang asas kerahasiaan, yaitu asas kerahasiaan itu hanya saya sebagai konselor dan Apahri sebagai klien yang mengetahui tentang permasalahan ini. Jadi Apahri juga jangan khawatir atau jangan takut ketika Apahri memaparkan permasalahan Apahri, jangan ada pikiran sampai takut bocor atau ada yang tahu gitu. Nah, karena ini konseling, jadi cukup yang tahu itu adalah saya dan Apahri sendiri. Ya. Baik, dan mungkin di sini juga ada waktu yang mana untuk sesi ini kita akan melakukan waktu 30 sampai 45 menit. Ya. Mungkin seperti itu. Apakah ada yang ingin ditanyakan dulu Apahri? Belum ada. Ya, oke, baik. Kalau belum ada, silakan Apahri jelaskan, ceritakan tentang permasalahan Apahri yang sedang Apahri alami sekarang. Jadi persoalan yang saya hadapi sejak hari ini, yang pertama mungkin keresahan kaitan dengan masa depan saya. Di umur saya yang hari ini sudah 24 tahun, saya merasa bahwa belum bisa menjadi apa-apa. Itu yang pertama. Yang kedua, kaitan dengan persoalan pendidikan. Saya pengen bisa mandiri secara akademik, khusus secara biaya pendidikan, baik itu dari S1 sampai S2. Cuman alhamdulillah saya S1.
sudah hampir beres, sudah hampir rampung, cuman masih terpikirkan bagaimana bisa lanjut S2 dengan jalur beasiswa. Yang ketiga mungkin kaitan dengan profesi. Dilihat dari kawan-kawan saya di umur yang saya alami, banyak yang memang sudah bisa menghasilkan uang sendiri. Itu menjadi kecemburuan sosial bagi saya dan juga menjadi kekhawatiran, sebab tidak dipungkiri mungkinnya di umur yang hampir 30 masuk 25, indikator sukses menurut keluarga itu dilihat dari materi. Ya, otomatis berbicara masalah keuangan atau profesi, itu yang memang saya belum ada di dalamnya. Yang pertama mungkin perusahaan profesi di umur saya belum bekerja. Yang kedua di umur persoalan materi, saya juga belum bisa menghasilkan uang sendiri, atau dalam artian saya tadi belum bekerja. Yang ketiga persoalan masalah wanita juga, itu kan menjadi persoalan yang cukup pelik kalau misalkan disampaikan, sebab tidak dipungkiri juga di umur yang memang sudah terbilang dewasa itu perlu memikirkan masa depan kaitan dengan keluarga yang memang harus dibangun. Apalagi dari persoalan laki-laki kan memang bukan hanya mengandalkan tekad atau diri pribadi perihal keberanian dia untuk membangun suatu keluarga, tapi perlu memikirkan bagaimana persoalan materi, bagaimana persoalan keilmuan dan sebagainya. Yang itu memang saya rasakan ini menjadi keresahan saya di umur sekarang. Makanya saya harapkan mungkin setelah konseling ini saya bisa sedikit banyaknya terminimalisir lah keresahan-keresahan tersebut, yaitu kaitan dengan masa depan saya, profesi saya, terus kegelisahan yang saya alami hari ini. Itu mungkin. Oke, baik. Jadi bisa dikatakan ya, apa itu tidak percaya diri gitu, tidak percaya diri atau merasa overthinking dengan masa depan yang mungkin belum terjadi tapi sudah memikirkan dari sekarang. Yeah. Oke, baik. Terus apa yang Kang Fahri lakukan ketika Kang Fahri memikirkan seperti itu? Ya, saya mencoba terus mengalir dengan segala aktivitas yang saya lakukan hari ini, baik itu kaitan dengan aktivitas di organisasi saya, terus aktivitas akademik saya, juga aktivitas sosial saya. Terlepas daripada bagaimana menata masa depan yang mungkin saya pengen dari konseling ini bisa sedikit banyaknya memberikan pencerahan bagi saya, baik itu pencerahan secara manajerial, kehidupan mungkin, atau apa saja ya yang bisa mencerahkan saya. Baik. Terus ketika Fahri mengikuti kegiatan organisasi atau aktif di organisasi, apa yang Fahri rasakan? Yang saya rasakan ketika saya aktif di organisasi, ya tentu saja banyak, baik itu perasaan senang, sedih, merasakan juga capek, baik itu capek secara jasmani, rohani, sampai mungkin capek secara pikiran juga terkuras. Cuman itu menjadi pengalaman yang berharga bagi saya aktif di organisasi, sebab dalam pemikiran saya, prinsip berorganisasi saya itu, organisasi bukan hanya sebatas tempat orang-orang untuk mencari pengalaman, apalagi di organisasi yang hari ini saya ada di dalamnya. Tapi dalam prinsip saya, organisasi yang saya perjuangkan hari ini itu menjadi suatu nilai kehidupan yang bermakna, sebab di dalamnya terdapat nilai-nilai yang bisa menumbuhkan
sisi yang bermanfaat bagi saya, terkhusus umumnya bagi kalangan sekitar. Makanya dalam berorganisasi saya memang diharuskan bukan hanya setengah-setengah, tapi secara serius sampai ke ruang-ruang yang sifatnya pribadi saya korbankan. Itu. Tadi kan Apahri mengatakan ada rasa senang gitu ya, menimbulkan kebahagiaan. Nah, boleh saya tahu senang seperti apakah di dalam itu? Kalau misalkan dilihatnya dari ukuran materi, mungkin di organisasi saya itu belum nyampe ke sana. Tapi senang yang saya rasakan, yang pertama mungkin senang secara rohani, dimana mungkin ketika pemikiran terus diperas, tapi ada rasa yang memang menjadikan tersendiri saya untuk terpacu dalam meningkatkan kualitas pribadi. Itu yang pertama. Yang kedua, senang secara organisasi. Menurut saya itu ketika di dalam organisasi itu mengajarkan nilai-nilai yang memang bermanfaat bagi saya dan juga umumnya mungkin bagi halayak umum. Itu yang memang menjadikan saya senang berorganisasi. Yang ketiga mungkin menambah wawasan pengalaman pribadi saya dan juga bagaimana saya memikirkan pribadi saya ini ketika berorganisasi bisa memberikan manfaat untuk halayak. Itu mungkin. Jadi Apahri itu mengikuti organisasi atau aktif di organisasi itu yang karena itu banyak yang menimbulkan kesenangan atau manfaat-manfaat yang Apahri ya asas kebermanfaatan bagi diri Apahri sendiri. Oke, baik. Mungkin saya ada pertanyaan ya kepada Apahri yang mungkin pertanyaan ini sedikit aneh gitu ya, sedikit aneh. Apahri boleh ambil posisi yang mana posisi itu nyaman buat Apahri? Boleh saya sambil merokok? Oh, kalau merokok itu tidak boleh. Sebab kalau menurut saya rokok itu bikin rileks, jadi boleh saya sambil merokok aja. Tidak bisa. Iya. Silakan ambil posisi yang mana buat Kang Apahri itu nyaman. Silakan. Udah? Oke, baik. Saya juga ingin coba Apahri tarik nafas 3 kali. Oke, kalau Apahri memang sudah benar-benar enjoy, saya akan lanjutkan. Bayangkan sehabis pulang sesi konseling, Anda pergi ke rumah dan Anda ketiduran. Nah, terus dan saat Anda tertidur, terjadilah sebuah keajaiban. Masalah yang Anda barusan bicarakan itu tuntas karena ada keajaiban, di sana. Jadi keajaiban itu merubah semua permasalahan yang Apahri hadapi. Karena Anda tertidur, Anda tidak mengetahui apa yang terjadi. Dan saat bangun pada pagi hari, apa yang Anda rasakan pada diri Anda? Gimana? Jadi bayangkan pulang dari sisi konseling ini, Apahri itu tertidur. Nah, ketika Apahri tertidur, muncul keajaiban, yang mana keajaiban itu keajaiban itu merubah permasalahan Kang Apahri. Ya. Nah, dikarenakan Apahri tertidur, Apahri mungkin tidak tahu apa yang terjadi kan. Nah, terus apa yang Apahri rasakan ketika Apahri bangun tidur di pagi hari itu? Yang saya rasakan mungkin ya, karena ini bayangan, jadi membayangkan,
mungkin yang pertama yang saya rasakan kecewa tentu saja, sebab Bukan gitu ya, Afahri. Jadi gini nih, saya akan jelaskan sekali lagi. Afahri itu kan pulang ya dari sesi konseling ini. Sesi konseling ini pulang ke rumah, dan Afahri itu tertidur. Nah, ketika tertidur, permasalahan yang barusan Afahri bicarakan kepada saya atau yang diungkapkan kepada saya itu semuanya berubah menjadi rapi, menjadi beres. Permasalahan yang Kang Fahri hadapi sekarang. Nah, karena Kang Fahri tertidur, jadi tidak tahu apa yang terjadi gitu ya. Terjadi pada saat itu. Ketika bangun, tahu-tahunya permasalahan Fahri itu rapi. Nah, ketika pagi hari itu, apa yang Fahri rasakan? Jadi mungkin yang saya rasakan bisa jadi lega ya. Lega. Okay. Sebab persoalan-persoalan yang memang dihadapi bisa dibilang tuntas kalau misalkan ada keajaiban. Ya bisa jadi lega. Terus apa yang Anda lakukan pada pagi hari itu? Ya sesuai aktivitas, mungkin saya ngopi, merokok. Ya baik. Jadi ketika ngopi, ngerokok gitu ya, ada semangat yang mana semangat itu beda dari sebelumnya. Okay. Siapa yang mengetahui bahwa Afahri itu berbeda dari sebelum-sebelumnya? Orang pertama yang mengetahui? Ya mungkin keluarga saya. Keluarga. Siapa itu keluarga? Ibu atau ayah? Ya mungkin ibu. Ibu. Jadi ibu Afahri yang pertama kali mengetahui Afahri itu berbeda. Okay, baik. Adakah apa yang Mama Afahri lihat ketika Afahri itu bisa dikatakan menurut pandangan Mama Afahri itu berbeda? Apa yang Mama Afahri lihat? Mungkin yang pertama dilihat oleh ibu saya dari raut wajah saya ya, yang mungkin terlihat enjoy, senang, lega dengan persoalan-persoalan yang sudah hilang, dan juga dari aktivitas yang saya lakukan mungkin pertama dilihat oleh ibu. Terus apa yang Mama Afahri sadari bahwa perubahan atau perbedaan yang Afahri pada hari itu? Ya, melihat anaknya mungkin berubah secara signifikan, baik dari karakternya atau mungkin dari aktivitasnya, atau bisa jadi dari penilaiannya kaitan dengan anaknya yang biasanya tidak gini menjadi gini. Jadi itu suatu perubahan yang mana orang tua Afahri melihat itu wow gitu ya. Wow. Kira-kira apa yang Mama katakan ketika Mama Afahri melihat bahwa Afahri itu berubah? Yang pertama dikatakan pasti merasa bingung dan bertanya kenapa hari ini beda dengan hari-hari sebelumnya, apa alasannya seperti apa, yang mungkin saya jelaskan hingga saya mengerti itu. Oke, baik. Tadi kan Afahri menjelaskan. Nah, apa yang dijelaskan kepada Mama Afahri? Sebenarnya untuk penjelasannya mungkin dikarenakan persoalan pribadi saya itu kadang kala tidak disampaikan ke orang tua, jadi hanya dipendam pribadi. Jadi mungkin ya bertanya kenapa hari ini beda dengan hari-hari sebelumnya, itu jadi pertanyaan pertama bagi saya. Sebab gak biasanya seorang orang tua saya itu bertanya kaitan dengan aktivitas pribadi saya. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin penjelasan yang ingin saya sampaikan kepada ibu saya, yang mungkin menjelaskan dengan apa adanya kaitan dengan kegelisahan yang saya alami, sampai mungkin dengan capaian-capaian yang ingin saya capai ke depannya. Itu mungkin. Ya baik. Terus bagaimana reaksi kamu ketika mendengar
bahwa Mama Afahri itu sangat bahagia ketika melihat Afahri itu ada perubahan gitu, yang mungkin perubahan ini belum pernah Mama Afahri lihat. Apa yang Afahri rasakan? Ya mungkin yang pertama saya biasa aja sih, biasa aja sebab dalam kehidupan saya di keluarga saya gak ada yang luar biasa persoalan hubungan antara anak dan orang tua, jadi saya anggap biasa saja. Juga mungkin kalau misalkan berbicara masalah reaksi, ya mungkin menjadi reaksi yang luar biasa bagi ibu saya, tapi bagi saya itu biasa saja, dan saya pengen kedepannya membuktikan dengan segala aktivitas yang setelah dilalui, kedepannya saya ingin membuktikannya. Ya, baik. Adakah orang lain yang mengetahui di luar keluarga Afahri bahwa pada pagi hari itu Afahri memang sangat berubah? Tidak ada. Tidak ada. Tidak. Jadi orang tua Afahri saja yang mengetahui bahwa pada pagi hari itu Afahri berubah. Ya. Oke, baik. Sekarang coba Afahri katakan semua yang tadi Afahri jelaskan sudah dicapai, dan apa yang Afahri rasakan? Gimana kan? Ya, jadi coba Afahri jelas, katakan saja ya apa yang semua yang tadi Anda jelaskan kepada saya, semuanya itu selesai gitu ya, selesai atau tercapai gitu ya, tercapai. Dan apa yang Anda rasakan setelah itu? Yang pertama mungkin tadi pencapaiannya, pencapaian dalam profesi yang tadi ingin saya capai itu kan menjadi orang sukses di dunia perdagangan profesi. Terus secara akademik saya ingin bisa lulus S2 dengan biaya sendiri atau jalur beasiswa. Tentu itu menjadi suatu kebanggaan tersendiri dan juga capaian yang sangat luar biasa kok yang saya rasakan, dan saya juga merasa senang. Yang ketiga, kaitan dengan persoalan keluarga yang pengen dibangun, itu menjadi hal yang sangat luar biasa bagi saya. Seandainya itu bisa tercapai secara cepat mungkin, dan itu menjadi patokan bagi saya dan keluarga saya bahwa saya bisa sukses dengan segala aktivitas yang telah saya lalui. Ya, baik. Terus ketika perasaan atau capaian itu terjadi ya atau muncul gitu, dan bagian tubuh manakah yang paling kuat Anda rasakan? Bagian tubuh yang paling kuat Ya, jadi dan saat perasaan Afahri puas dan lega itu muncul ya, jadi perasaan manakah, bagian manakah, tubuh manakah yang dirasakan pada bagian yang paling kuat apa dirasakan? Misalnya di dada atau di mana ketika bahagia itu muncul? Ya dada. Di dada. Ya di dada. Ya, merasa lega. Baik, sekarang saya ingin Anda menutup mata dan fokus pada sensasi puas. Ini kan di sini ya. Nah, fokus pada sensasi puas yang dirasakan pada bagian tubuh. Coba simpan tangannya di bagian dada itu. Perasaan itu besar atau kecil? Besar. Berwarna atau tidak? Tidak. Sekarang saya ingin Anda bayangkan kaki Anda masuk ke dalam lingkaran berwarna putih dan membawa pikiran dan perasaan Anda ke memori pertama kali muncul. Perasaan ini muncul di perasaan masa lalu. Mungkin itu di SMA kelas 1, kelas 2 atau kelas 3.
beritahu saya ketika memori itu muncul seperti apa. Gimana? Ya sekarang coba bayangkan kaki Anda itu masuk ke dalam lingkaran, ke dalam lingkaran berwarna putih, dan membawa pikiran dan perasaan Anda ke memori pertama kali muncul permasalahan ini di masa lalu. Mungkin itu di SMA kelas 2, kelas 3, atau kelas 1 gitu. Beritahu saya ketika memori itu muncul seperti apa. Ulang-ulang. Ya coba sekali lagi ya saya ulangi. Sekarang saya ingin Anda bayangkan kaki Anda itu masuk ke dalam lingkaran atau lingkaran berwarna putih, dan membawa pikiran dan perasaan Anda ke memori pertama kali muncul perasaan itu di masa lalu. Mungkin itu di SMA kelas 1, kelas 2, atau kelas 3. Beritahu saya ketika memori itu muncul di kelas berapa? Di kelas depan kemana? Ya jadi bayangkan nih kaki Anda itu masuk ke dalam lingkaran yang berwarna putih, dan membawa pikiran Anda dan perasaan Anda ke memori pertama kali munculnya permasalahan. Mungkin itu di SMA kelas 1, kelas 2, atau kelas 3. Beritahu saya ketika memori itu muncul di kelas berapa? Di semester 7 sih. Jadi ini melangkah ke masa lalu. Ke masa lalu. Di zaman SMA. Enggak, awal persoalan yang saya hadapi itu di masa-masa akhir kuliah. Di masa-masa kuliah. Oke. Persepsinya seperti apa mungkin? Persepsinya seperti apa mungkin? Ya, saya merasa bingung, resah. Terus punya kekhawatiran lebih dan sebagainya, mungkin yang memang membuat overthinking tadi. Oke, baik. Terus apa yang terjadi di sana? Ya, yang terjadi stuck. Mungkin bisa dijelaskan stuck seperti apa? Maksudnya stuck seperti apa? Ya, saya merasa stuck di persoalan saya, sebab solusinya belum muncul. Itu yang pertama. Yang kedua, saya lebih merasa pengen menghindar pada akhirnya daripada menyelesaikan persoalan itu. Sekarang saya ingin kamu turun kembali ke pengalaman lain ketika rasa puas dan lega itu muncul. Jadi Apahri itu turun ke masa atau ke pengalaman lain ketika rasa puas atau lega itu muncul. Mungkin di kelas SD, SMP. Beritahu saya ketika pengalaman itu muncul. Mungkin di awal-awal kuliah. Di awal-awal kuliah. Jadi di pertama masuk kuliah. Mungkin persesinya seperti apa? Yang pertama kali saya rasakan di awal-awal kuliah, saya merasa ikut berorganisasi itu menjadi hal yang luar biasa dan juga menjadi suatu kebanggaan tersendiri bagi saya bisa aktif di organisasi mahasiswa yang besar menurut saya, dan juga menjadi tempat bagaimana saya itu bisa meningkatkan kualitas saya secara pribadi dan soft skill saya ke depannya. Itu menjadi suatu kebanggaan bagi saya. Ya. Jadi Apahri sering mengikuti organisasi ya, agar
Apalagi juga merasa hidup apalagi itu lega, tenang. Oke, silakan Apalagi buka mata. Baik, saya akan menjelaskan. Jadi di sini ada skala 0 dan skala 10. Yang dimana skala 0 itu Apahri merasa terpuruk, dan skala 10 itu dimana Apahri merasa bahagia. Baik. Atau skala 10 itu bisa dikatakan Apahri percaya diri. Nah, mungkin sekarang Apahri ada di skala berapa? Pilihannya 0 sampai 10. Bukan, dari 0 sampai 10. Nah, di mana 0 itu Anda merasa terpuruk dan 10 itu Anda merasa bahagia. Nah, tentunya Anda di skala 1, 2, 3 atau 4. Nah, Apahri ada di skala berapa pada saat ini? 3. Jika seandainya Anda mampu terbatas dari masalah yang Anda bicarakan, dan Anda sudah merasa percaya diri atau sudah merasa tidak overthinking, kira-kira ada di skala berapa ini? Skala 8. 8. Skala 8. Terus apa yang Apahri lakukan ketika perasaan itu atau pikiran itu muncul? Pikiran yang permasalahan ini. Ini saya pengen merasa menghindar. Ya, menghindari kesalahan-kesalahan yang saya rasakan. Bukan maksudnya pengen menjauh, tapi menghindar dulu, mencari momen yang pas untuk menyelesaikan kesalahan. Terus apa yang Apahri lakukan agar Apahri itu tidak terlalu memikirkan permasalahan itu? Kebiasaan apakah yang selalu Apahri lakukan agar Apahri itu tidak terpaku ke permasalahan yang Apahri rasakan saat ini atau alami saat ini? Yang saya lakukan kalau misalkan timbul perasaan resah tadi, yang pertama mungkin saya, kalau misalkan ada teman diskusi, saya diskusi. Kalau misalkan tidak ada, saya main game. Ya, kalau tidak ada, kalau sudah bosan main game mungkin saya nonton atau baca buku novel dan sebagainya. Itu mungkin. Jadi kebiasaan Apahri agar Apahri tidak terlalu memikirkan atau tidak terlalu terpaku ke permasalahan Apahri selalu melakukan hal-hal yang mana mungkin bisa melupakan permasalahan-permasalahan Apahri. Mungkin dengan cara main game atau membaca buku atau berdiskusi gitu, kumpul sama teman gitu. Ya. Ada lagi nggak hal-hal selain itu yang mana bisa melupakan permasalahan Apahri? Ya, mencoba hobi yang lain, misalkan editing video, fotografer, atau cari hobi yang memang bisa memuaskan diri. Baik. Jadi Apahri selalu menyibukkan diri ya. Intinya menyibukkan diri agar tidak terlalu terpaku ke permasalahan Apahri. Oke. Kira-kira apa yang akan Apahri lakukan untuk seminggu ke depan agar Apahri semakin cepat gitu ya melupakan atau tuntasnya permasalahan Apahri? 1 minggu ke depan ini apa yang akan Apahri lakukan? Ya, mungkin yang saya lakukan 1 minggu ke depan, ya seperti biasa, melakukan aktivitas sehari-hari dengan mungkin kalau hari ini membantu teman di kedai, dan selebihnya mungkin kalau ada hal-hal yang sifatnya kondisional saya lakuin, baik itu kaitan dengan organisasi ataupun dengan hal-hal yang ada sangkut pautnya dengan saya. Jadi Apahri lebih fokus ke membantu teman
atau berdiskusi atau membaca buku. Itu yang mungkin akan Apahri lakukan dari seminggu ke depan. Oke, baik. Itu juga harus Apahri lakukan ya, agar mana Apahri itu tidak terlalu fokus atau tidak terlalu terpaku ke permasalahan Apahri. Yang mana ketika Apahri sering melakukan hal seperti itu, mungkin permasalahan Apahri sedikit demi sedikit itu akan hilang, dan apa yang Apahri rasakan setelah berpiknik itu akan hilang. Baik, mungkin saya ingin meminta atau dari Apahri kesan dan pesannya untuk sesi konseling ini seperti apa? Yang pertama mungkin kesan saya dengan konseling sesi hari ini atau sore ini cukup memuaskan, baik itu dengan konselornya ataupun dengan tadi sesi tanya jawabnya itu cukup memuaskan, sedikit banyaknya meminimalisir keresahan-keresahan yang saya rasakan. Pesannya mungkin mudah-mudahan baik Anda selaku konselor dan juga saya selaku klien hari ini bisa lebih baik ke depannya, bisa lebih baik itu dengan urusan pribadi kita masing-masing atau dengan segala aktivitas yang kita lakukan ke depan. Mungkin pesan dari saya pribadi ya buat Apahri, coba Apahri lakukan kebiasaan Apahri atau aktivitas Apahri untuk seminggu ke depan ini, agar mana bisa mengurangi rasa overthinking atau permasalahan yang Apahri hadapi saat ini. Coba lakukan hal-hal itu terus menerus, yang mana pada akhirnya permasalahan Apahri itu akan sedikit demi sedikit hilang. Ya mungkin Apahri jangan sampai, jadi Apahri itu jangan sampai terlalu banyak menyendiri gitu ya, jangan terlalu banyak menyendiri. Coba perbanyaklah aktivitas atau menunjukkan diri terhadap teman. Ya mungkin Apahri untuk sesi konseling saat ini, sesi pertama dicukupkan dulu. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa bertemu di sesi 2 untuk melanjutkan permasalahan Apahri. Ya baik, Apahri mungkin dicukupkan dulu ya. Maaf kesalahan. Nanti kita ketemu di minggu depan di sesi 2. Terima kasih. Ya, baik. Silakan.